Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Juni 2024. Apa kabar Taurus? Semoga kamu bisa memeluk kedamaian, kebahagiaan, rasa gembira, sukacita. Semoga sukacitamu mampu menarik kemakmuran, kelimpahan, kesehatan, dan semua pemenuhan dari apa yang menjadi desire kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, vice versa, tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Clarify, my darling angels. Please clarify. Taurus couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Juni 2024. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Knight of Pentacles di sini. This is your jumping card. This is your energy. Lagi melihat-lihat. Lagi silent treatment karena lagi pengen tahu nih, lagi mau lihat nih gitu apa yang terjadi. Oke, Gemini energy. So Four of Wands di sini bersama dengan seseorang yang satu rumah satu atap. Beberapa kalau yang udah menikah ini satu rumah satu atap tapi nggak saling ngomong, gitu, no communication. Di sini ada the Lovers energy, oke, terutama dengan Gemini Librans di sini, nggak saling bicara, lagi diem-dieman, dia diem kamu diem, pokoknya diem. Silent treatment, oke. Dan di sini dia juga melakukan apa yang sama dengan kamu. Beberapa di antara kamu punya hubungan pasangan tapi punya bisnis bersama. Jadi dia punya bisnis itu sama dengan kamu, bersama-sama membangun bisnis. Atau punya rumah bersama sebagai investasi. Ya pokoknya kalian punya sesuatu yang menghasilkan benefit dan itu kalian bangun bersama-sama. Oke? Dan energy the justice di sini mungkin keadilan, keseimbangan terjadi, karma situation di sini, oke? Situasi karma. Dan energi dari Page of Pentacles, dia masih melihat hubungan komitmen kalian. Apakah masih reevaluate, masih kontemplasi ya, masih berusaha untuk menyendiri, merenungkan, memikirkan apa yang ada dalam hubungan kalian ini, apakah hubungan ini layak untuk diperjuangkan atau tidak, karena sudah tidak ada komunikasi sama sekali di sini. Even kalian beberapa mungkin masih satu rumah tapi kayak itu silent treatment. Queen of Pentacles di sini terlihat kamu menjalani kontrak bisnis kamu mungkin dengan dia dengan cukup jadi profesional. Business is business, love is love. Sih kamu mampu untuk menempatkan semuanya di situasinya gitu. Ya ini hubungan bisnis harus profesional. Ini hubungan love, memang ini love gitu. Jadi kayak kamu bisa memisahkan gitu, lebih objektif untuk melihat. Enggak kamu terbawa dengan perasaanmu. Oke? So silent treatment, kamu fokus pada materi di sini. Beberapa punya kontrak kerja dan kamu terus berusaha untuk mengembangkan
materi atau bisnis yang ada di sini. Meskipun dia, kalau kalian punya bisnis bersama, walaupun kalian sudah menikah dan tidak saling bicara, mungkin kontribusi dia di bisnis kalian tidak terlalu besar, tapi kamu tetap fokus dengan bisnis ya. Tidak ada komunikasi sama sekali. Cancer, Scorpio, banyak perubahan yang terjadi, situasi yang berubah terjadi karena tidak ada komunikasi. So ini transformation, the universe seperti menciptakan keadilan. Di sini Taurus, kalau kamu punya hubungan bisnis juga dengan dia, di sini kamu tetap menjalankan bisnismu meski tidak ada komunikasi. So perubahan besar, dia mulai membatasi komunikasi dia dengan kamu, tapi perasaan cinta dia masih begitu kuat di dalam diri dia. Ada rasa-rasa di mana menurut dia kamu dan dia mesti harus berjuang gitu untuk mempertahankan hubungan kalian. Dan seiring berjalannya waktu, karena tidak ada komunikasi, kamu bekerja keras sendiri di komitmen kamu sama dia, terutama secara materi. Di sini kamu belajar untuk melepaskan dia, mulai ambil tanggung jawabmu sendiri, mulai memperjuangkan kebutuhanmu sendiri, ya, menjadi single parents di sini. Even mungkin secara legality kalian seperti hubungan digantung, karena seperti di hubungan hanya kamu sendiri. But kamu mencoba untuk memulai kehidupan baru tanpa orang lain atau mengandalkan pasanganmu di sini. So mungkin ini membuat kamu frustasi, tapi satu-satunya jalan adalah ambil kendali di sini. Oke, tentang apapun yang terjadi, kamu tidak mau bisnis kamu chaos seperti hubungan kamu sama dia chaos. Jadi ada prioritas ya, kamu lebih merasa butuh mengambil keputusan prioritas dalam hidup untuk tidak terlalu tenggelam dengan hubungan yang chaos, dan itu berdampak pada bisnis atau pekerjaan yang kalian bangun bersama di sini. Ini mungkin resonate untuk yang memang membangun bersama-sama. Bisa bisnis kontrakan, bisa bisnis perumahan. Ini seperti properti bisnis ya. So ini dibangun dari dua orang yang saling mencintai. The Magician, King of Wands, Three of Wands. Si manifest, kamu berusaha manifest apapun untuk fokus pada masa depan, tujuan, prioritasmu. Dan King of Wands di sini, dia masih sangat passionate, on fire dengan koneksi komitmen dia sama kamu, karena begitu kuat rasa cinta dia sama kamu, desire dia untuk kamu. But dari sisi kamu sudah pasrah, udah menyerah di sini, karena menurut kamu selama kalian bersama, kontribusi terbesar di hubungan kamu dan dia adalah dari sisi kamu. Kamu yang banyak menginvestasikan waktu ya, materi di sini, bahkan hubungan yang stabil itu datang dari pihak kamu. Sementara kontribusi dia untuk hubungan di sini seperti hanya sedikit, beberapa mungkin karena poligami, poliandri, atau mungkin isu tripartit di sini yang membuat prioritas dia itu terpecah ya. But deep inside ya, dia memang masih sangat passionate sama kamu, karena itu tadi, secara materi kamu sangat attraction dengan materi, sehingga ketika dia dengan kamu itu seperti nggak ada isu tentang finansial ya, no financial issue, no stress about money, itu yang dia rasakan. So Seven of Swords, oke, kebenaran di sini. Kamu merasa selama ini hubungan kamu dengan dia, kamu termanipulasi. Kamu merasa ada isu tripartit di sini. Kamu ngerasa banyak triki-triki, manipulasi yang dia mainkan, banyak topeng di sini yang kamu hadapi dari sisi dia. Dan akhirnya kamu menegakkan kebenaran, keputusanmu di sini, prioritasmu di sini, karena secara mental kamu begitu merasa lelah ya, bersama dengan hubungan yang lama sekali kamu jalani dengan begitu banyak pengorbanan,
powerful yang kamu gunakan untuk mempertahankan hubungan hanya dari satu sisi, sementara dia tidak pernah melakukan kontribusi terbaik yang bisa dia lakukan untuk membahagiakan kamu. So di sini ada penyesalan dia karena situasi kehidupan dia berbeda setelah tanpa kamu. Dia begitu kehilangan kamu dan dia menyesali tentang apa yang sudah dia lakukan dengan kamu. Dia merasa menyesal dengan semua tindakan dia sama kamu, terutama dengan Aries, Leo, Cancer, Scorpio, Librans, di sini Gemini, bisa beberapa dealing dengan sesama Taurus, but I think Taurus, this is the best thing, okay, in your life. Mungkin kamu nggak nyadar bahwa dia begitu toxic, but the universe di sini memisahkan kamu. This is the justice energy, keadilan datang di pihak kamu. Karma situation, ya, situasi tidak seimbang, the universe menyeimbangkan situasi. Mungkin kamu doa atau kamu nggak berdoa, kamu bertanya atau kamu nggak bertanya pada penciptamu, tapi penciptamu sudah melakukan tindakan keadilan karena di sini ada manipulasi, triki-triki, tipu daya yang akhirnya kamu ketahui. Dan akhirnya keputusanmu untuk melepaskan dia sudah sangat tepat. Menurut saya sudah sangat tepat. Taurus, saya ngerasa kayak apa ya, ya itu tadi, kalau kita nggak mampu menciptakan keseimbangan, the universe yang akan melakukannya untuk kita, bukan untuk kita, tapi untuk keadilan di sini. Oke? Jadi ya memang kadang-kadang kalau kita udah cinta banget sama seseorang tuh kita kayak dibutakan, mau ngelakuin segalanya, tapi itu bukan keadilan ya di sini. Oke, so kita akan lihat cross watchers kamu. Bentar ya, metong. Nanti pakai lilin. Orang bilang ada yang komen, terima kasih loh yang komen di channel saya, katanya udah kayak dukun. Banyak lilin. Yang pakai lilin bukan hanya dukun saya, tapi di mau candlelight dinner juga pakai lilin. Tapi terima kasih loh, itu akhirnya saya rubah pola katanya. Kalau yang kemarin-kemarin settingannya gak kelihatan kartunya, katanya gitu. Makasih loh udah support ya, menurut saya itu udah support. Thank you ya. Cross watchers Taurus, clarify, my darling angels. Cross watchers Taurus, clarify, darling angels. Cross watchers Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify, please. Dari 1 sampai 15 Juni 2024, clarify, please, clarify, clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. The more Leo ya, energy, King of Wands, Leo. So Three of Pentacles di sini. Saya ngelihat kayak dia berusaha untuk melihat dengan jernih, dan banyak orang dalam hidupnya, cuma kamu yang mampu menciptakan memori terbaik, memori bahagia. Dia mampu dengan detail mungkin melihat kamu yang orang lain gak lihat. Orang lain gak tahu kamu terbaiknya kamu, bahkan kamu pun mungkin gak nyadar dengan sisi terbaikmu, kepekaanmu di sini, keindahanmu, kecantikanmu, ketulusanmu, ya. Kamu mungkin juga nggak tahu gitu, tapi dia tahu gitu. Akhirnya, oke? Dia mampu dengan detail untuk menggambarkan kebaikanmu, ketulusanmu, cintamu, baik buruknya kamu, memori manis yang kamu, kontribusi kamu gitu loh, dari memori manis itu. Dia ngelihat itu kamu. Oke? Dan energi the sun energy, beberapa ada anak di antara kalian. Atau mungkin kamu terlihat sangat bersinar. Kamu pembawa kebahagiaan. You know what, the sun energy itu innocent soul. Jadi kayak
apa tulus ya, innocent soul itu gembira, sukacita, joyful itu nggak dibuat-buat, emang orangnya tuh ceria, gembira gitu, kayak dibuat-buat gitu. Itu dia lihat kamu ya, jelas di sini Four of Pentacles. Nggak ada kamu, kayaknya seret gitu rezeki dia, seret pemasukan dia, banyak masalah, bahkan beberapa ada hutang atau menimbulkan hilangnya pekerjaan atau bisnis yang terganggu di sini. Kalau dia pergi meninggalkan kamu untuk orang lain, nah rezekinya nggak sebagus dengan kamu, terutama materi ya. Kan rezeki ada banyak, materinya itu nggak sebanyak ketika dia sama kamu, nggak melimpah gitu. Karena kamu nih Queen of Pentacles, kamu tuh hoki. Kenapa? Kamu punya attraction dengan materi yang cukup kuat. Two of Wands di sini. Sih, apapun yang kamu tanam berbuah gitu. Jadi kerjaan apapun yang kamu lakukan itu ada hasilnya, berkelimpahan. Kalian tanam bersama, berbuah bersama, ada bisnis bersama, bisnisnya sukses. Itu kenapa? Karena kamu ngelakuin, terlihat gitu, dia pada akhirnya melihat, mungkin dia ngelihat pasangan dia sekarang tripartit dia, karena beberapa ini dia lari meninggalkan kamu untuk orang lain gitu, ternyata seret gitu, bahkan dia sampai punya banyak hutang, mungkin bangkrut ya, dia bangkrut, terus mungkin juga dia kehilangan pekerjaan, banyak hutang, kok jadi banyak masalah materi di sini, dia ngerasa kayak gitu. Shocking moment karena ledakan kemarahan membuat dia salah ngambil keputusan, salah melangkah, salah menentukan prioritas di sini. Okay. So it's not good situation, I guess. Yes. So ini orang yang dia pergi untuk orang ini meninggalkan kamu. Dunia dia sekarang porak-poranda, terutama secara materi, porak-poranda. Bisnis dia bermasalah, bahkan bangkrut. Dia punya kehilangan pekerjaan. Kalau dia punya good position di satu perusahaan, ya dia kehilangan itu. Dunia tipu-tipu, banyak orang yang memanipulasi dia, seperti kayak datang ke sialan satu ke kesialan yang lain. Dia seperti ngerasa bahwa Queen of Pentacles di sini, kamu ya, dia berkomitmen dengan orang yang salah, dia pergi meninggalkan kamu, dan ini seperti menjemput kesialan dia demi kesialan yang lain gitu, musibah yang satu ke musibah yang lain gitu, kayak gak ada berkat, gak ada anugerah, gak ada kelimpahan di jalan yang dia pilih gitu, kayak gue salah jalan ini gitu, dia ngerasa kayak gitu Taurus. So di sini dia udah merasa, di sini kayak kamu udah pasrah ya, udah nggak berharap lagi, dia mau kembali, dia nggak mau kembali, it's not my business anymore, nah kayak gitu. Si Two of Cups di sini, ini cinta baru dia. Tapi ternyata di jalan dia bersama cinta baru dia, membawa dia pada kesesakan dan masalah demi masalah. Two of Pentacles di sini. Si dia punya dua pilihan. Akhirnya ada keraguan dalam dirimu bahwa dia benar-benar mencintaimu. Kamu akhirnya sadar, kamu akhirnya mau ngambil keputusan. Kamu akhirnya melihat bahwa dia sudah memanipulasi kamu. Akhirnya kamu sadar gitu, kamu ragu dia akan berubah gitu ya. Mungkin kamu lihat bahwa dia mengalami banyak masalah demi masalah, musibah demi musibah, kebangkrutan dan hutang yang menumpuk di sini. Disinilah yang akhirnya kamu lihat ya, siapa yang di samping dia. Dan di sini akhirnya kamu lihat bahwa ini adalah karma yang berbuah. Dia seperti kehilangan keseimbangan di sini, terutama dengan Scorpio. Tidak ada komunikasi sama sekali semenjak dia pergi meninggalkan kamu untuk orang lain, dan ini yang membuat kamu merasa kecewa ya, karena dia menggantung hubungan, dia tidak ada proses legality divorce di sini. Dan ya di sini dia terus
menerus berusaha untuk bicara dengan kamu setelah tidak ada komunikasi sama sekali. Dia berusaha untuk terkoneksi lagi dengan kamu. Kenapa? Dia terhimpit masalah keuangan. Di Emperor Energy, dia berusaha untuk kendalikan situasi yang gak bisa dia kendalikan, terutama masalah finansial. Ada hutang, kebangkrutan. Ya, dia berusaha. Di sini beberapa di-link dengan Aries. Ya, seorang yang punya super ego, selalu memenangkan egonya, beberapa mungkin di-link dengan narsisistik, dan akhirnya dia terjebak dengan perbuatan dia sendiri. Jangan kaget. Jangan kaget ketika dia mencoba untuk komunikasi lagi sama kamu. Oke? Itu tandanya dia butuh uang, dia butuh materi, dia butuh solusi finansial dari kamu. Oke? Clarify. Kita clarify energi kamu ya. Ini kamu punya prioritas baru di sini. Oke? So let's see. Itu prioritas jalan masa depan kamu yang kamu putuskan. Oke? Apa sih yang nanti kamu di jalan kamu ini? Clarify the Chariot. My darling angels, clarify the Chariot. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. So, ini jalan lain. Kamu mencoba cari jalan lain. Beberapa mungkin kamu mencoba menyelamatkan bisnis kamu, pekerjaan kamu, posisi kamu. This is Leo energy. So powerful di sini. Kamu manifest untuk bertemu dengan banyak orang. Kamu mencoba untuk mencari banyak kemungkinan untuk menyelamatkan bisnismu atau pekerjaanmu di sini yang bermasalah. Oke? So ini kayak kamu berjuang gitu. Kamu berusaha untuk optimis, meyakinkan dirimu bahwa kamu bisa begitu, dan mencoba kemungkinan-kemungkinan baru di sini. Untuk menyelamatkan materi, rumah bersama, kalau kalian punya cicilan bersama, atau bisnis properti di sini, atau apapun yang menyangkut properti di sini, kamu mencoba segala cara untuk menyelamatkan properti itu gitu, karena kamu nggak mau kehilangan. King of Pentacles di sini, seorang yang akan kamu temui adalah seorang yang sangat powerful secara finansial, yang dimana sangat sulit ditemui di sini. Sampai akhirnya kamu pasrah di sini. Oke? So saya ngelihat mungkin kamu mencoba untuk menyelamatkan sesuatu, materi, bisa rumah, bisa properti, bisa pekerjaan, apapun yang ingin kamu selamatkan itu menjadi target utama kamu. The Chariot energy di sini. Oke? Dan kamu tahu ada orang yang potensial yang mampu membantu kamu keluar dari masalah kamu. Dan itu lama sekali kamu nunggu untuk sampai ketemu dia, karena orang sibuk ya ini. Orang yang punya powerful secara finansial. Oke? Saat sibuk gitu. Lama sekali untuk ketemu dia, nungguin dia gitu untuk bisa sampai bertemu gitu. Oke? Dan akhirnya ada pertemuan setelah lama menunggu ada di sini. But you know what? Ini ada satu hal yang ingin saya mau ngomong ke Taurus ya. Jangan ngandelin manusia. Mau manusia itu punya jabatan, mau manusia itu punya duit, jangan ngandelin manusia. Ini kamu ngandelin, nungguin orang ini karena kamu percaya dia mampu bantuin kamu. Nah, afirmasinya dirubah. Sang pencipta akan melimpahi aku dengan kelimpahan lebih daripada cukup. Lebih dari cukup. Ya. Kelimpahan itu tidak akan berkesudahan, tidak akan habis-habisnya. Itu yang harus kamu afirmasi. Ketika kamu afirmasi seperti itu, kamu nggak ngandelin satu atau dua orang yang punya power atau nggak punya power. Enggak. Biasanya kalau kayak gitu, alam semesta akan mengirim orang-orang yang akan memanifest apa yang kamu afirmasi. Mudah-mudahan ngerti maksud saya ya. Ini udah berapa menit? Oke, kita next. Jangan terlalu panjang, nanti saya kecapean ngomong. Oke? Kita clarify action effort cross watchers kamu di masa depan. Clarify action effort
cross watchers, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. On the future, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. See, the Chariot energy. Fokus dia. Cancer di sini. Situasi juggling. See. Fokus dia terpecah, banyak keraguan di masa depan. The Sun energy. Beberapa ada anak, mungkin dia tidak mau mengakui anak kalian, tidak bertanggung jawab dengan anak kalian. Dia lari dari tanggung jawab. Father figures di sini. Ya, dia lari meninggalkan kamu dan anakmu, gak bertanggung jawab. Sejauh itu mungkin dia ragu itu anak dia. Itu bukan anak dia menurut dia. Dia ragu dengan eksistensi anak kamu adalah DNA-nya dia atau bukan. Terutama dengan Aries, Leo di sini, Cancer di sini. Earth sign-nya Capricorn, Taurus, Virgos. Energi Capricorn cukup kuat di energi kamu. Ya. Leo, Scorpio di sini. Tidak ada komunikasi sama sekali. Dia lari terbirit-birit, nggak mau mengakui anaknya. Ninggalin kamu, nggak bertanggung jawab. Queen of Swords di sini. See? Kamu berusaha menyatakan kebenaran, kamu buka kebenaran, tapi dia nggak percaya. Kalau udah nggak percaya di awal, trust issue, kamu ngomong sampai lidah kamu patah, nggak akan percaya. Jadi biar alam semesta yang membuktikannya. Ya, sih dia tetap ngotot bahwa itu bukan anak dia. Father figures di sini. Oke? Ini mungkin tidak resonate untuk semua. Atau mungkin dia nggak mau tanggung jawab dengan anak dia ya. Di sini, Knight of Wands, ya, orangnya meledak-ledak. Ngomongnya, misalnya dia ngomong A, kemudian nanti dia berubah lagi ngomong B, tapi dia nggak ngelakuin apapun. A dan B itu nggak dia lakuin. Hanya passion di awal, semangat di awal. Begitu ada goncangan, lari terbirit-birit. Sagittarius energy. Oke? Orang yang nggak bisa dalam tekanan. Oke, ya mungkin ini, mudah-mudahan ini tidak resonate untuk semua, ya. Bisa vice versa. Ini udah kayak general reading ya. Mungkin ini yang nonton channel saya punya masalah ini, kemudian ya energinya terlalu kuat, ya, guncangan dia, energi dia, makanya ada di meja saya. Oke? Ini nggak resonate ya untuk semua. Clarify, darling angels. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Juni 1-15 2024. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Oh, weddings. This situation involve marriage. Kalian masih menikah dan hubungan ini tidak akan lepas, dan dia tidak pernah ada legalitas divorce, tapi dia seperti tidak pernah ada dalam hubungan ini. So, kamu yang harus tegas untuk mengakhiri legalitas. Kayak jangan sampai nanti masalah hutang di sini atau masalah finansial ini kamu tersangkut paut hanya karena koneksi pernikahan. Okay? So be careful. It's too dangerous for you. Bottom of the deck, religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Orang dewasa itu keputusan, menjadi tua itu bukan keputusan. Secara natural, genetik kita akan menua, tapi pendewasaan diri, kebijaksanaan itu karena keputusan kita. Kita mau jadi bijaksana atau menua menjadi anak-anak. Itu keputusan. Banyak orang yang rambutnya udah putih, tapi kalau ngomong seperti anak-anak, tidak punya tanggung jawab, ya. So kecerdasan spiritual ini yang terbukti dari tindakan kita. Apakah kita semakin tua kita akan jadi dewasa, bijaksana, atau kita akan menjadi lebih dari anak-anak gitu, ya. So ini mungkin ada perbedaan secara spiritual, pendewasaan diri, kesadaran, pencerahan, atau mungkin di dengan narsisistik, sehingga ya satu-satunya jalan kamu yang harus tinggalin dia gitu, pergi, jangan dekat-dekat. Apalagi kalau udah ada narsisistik indikasi, ya. Yang bahaya. Selamatkan dirimu dulu, ya. Jangan pikir lagi tentang cinta-cinta karena itu udah nggak mungkin. Itu impossible banget. Oke?
clarify Taurus Sun Moon Rising and Venus energy 1-15 Juni 2024 Sagittarius Sun Moon. No, ini bukan Sagittarius ya, sorry. Taurus. Ulang ya. Energi Taurus. Okay. Energy Taurus Sun Moon Rising and Venus energy Taurus Sun Moon Rising and Venus energy 1-15 Juni 2024. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Okay, Taurus, winged share yours clearly clairvoyant. Okay, kamu punya energi clairvoyant atau seorang yang mampu melihat masa depan, merasakan masa depan. Positifnya apa nih kalau punya energi clairvoyant? Udah tahu masa depan bakal gimana, karena bisa ngerasain. Kalau yang lebih punya kepekaan lagi bisa ngelihat masa depan. Nah, positifnya kalau udah bisa lihat masa depan, maka gunakan cara positif, afirmasinya yang benar. Jangan pernah khawatir akan kehilangan uang. Kalau kita ketakutan kehilangan uang, maka kita benar-benar kehilangan uang. Kalau kita ketakutan kehilangan orang yang kita cintai, maka kita benar-benar akan kehilangan orang yang kita cintai. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau intuisinya kuat, ini kuat untuk narik energi kemakmuran, menarik apapun yang kamu mau, karena kamu mampu merasakan. Oke, jangan pernah takut kehilangan uang, karena kamu punya masalah finansial di sini. Oke, rasakan aja, rasain. Jadi merasakan ini kemakmuran, merasakan, jangan takut, gitu. Prakteknya gimana? Ya, kalau ngeluarin duit untuk hal-hal yang memang kebutuhan, gak usah takut, bakalan habis. Jadi pas ngeluarin duit, ngomongnya gini, Penciptaku menyediakan, melimpahkan kemakmuran, materi, uang yang lebih dari cukup untukku. Itu mesti afirmasi di dalam diri. Kedengaran telinga bagus. Kalau mau afirmasi dalam hati, boleh kedengaran telinga lebih bagus. Oke? Karena mampu merasakan. Orang yang intuitif, orang yang punya empat, dia mampu merasakan. Nah, sangat-sangat diberkati ketika dia mampu merasakan kelimpahan. Ya, kadang kan empat merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu bagus. Tapi untuk kebaikan dirinya, rasakanlah kelimpahan, maka itu akan ada dalam hidup. Kamu punya empat feeling, kamu punya empat power. Nah, rasain apa yang buat kamu bahagia. Punya duit, kamu bahagia, rasain kamu tuh orangnya berkelimpahan. Gak harus takut ketika mengeluarkan kebutuhan, ya, uang kebutuhan. Aduh, uang tinggal dikit di dompet. Lu rasain lagi rasa kelimpahan. Jangan takut, ya, karena kalau kamu merasakan ketakutan, itu yang terjadi. Oke, bottom of the deck, Violet Duchess, sealed, bored, and stuck. Kamu stuck. Ini, ya, merasa lelah, boring. Jadi gini, ketika kamu stuck, kamu udah gak berdaya dan kamu gak sadar dengan power kamu gak sadar dengan value kamu gak sadar dengan power kamu, gitu loh. Akhirnya kamu kayak pegang pedang, tapi kamu pegang pedang, kamu tuh seorang warrior, kamu seorang pejuang. Tapi karena kamu udah ngerasa lelah, stuck, jadi kamu gak punya tenaga hanya untuk ngangkatin pedang kamu dan berjuang lagi. Nah ini, ya, butuh support. Memang motivasi untuk diri sendiri itu paling sulit, I know. Karena udah lelah mental ya, membosankan. Oke? Jadi, kamu seorang yang sukses, pernah sukses. Ciptakan kesuksesan berikutnya, itu butuh meyakini diri kamu bahwa kamu punya value lebih dari yang kamu tahu. Oke? Clarify. Taurus Sun Moon Rising and Venus energy 1-15 Juni 2024. Clarify please. Thank you my darling angels, thank you. The Lady of the Mirror, reflection, non-judgment. Kalau kamu merasa melihat situasi chaos sekarang ini, jangan menyalahkan dirimu. Fokus aja sama masa depanmu dan bagaimana kamu lebih memotivasi dirimu.
Jangan pernah menghakimi dirimu, jangan terlalu kejam sama diri sendiri. Ketika memang kamu melakukan kesalahan, sadari kesalahan itu adalah salah dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Kemudian fokuslah pada masa depanmu dari hari ini. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kamu nyalahin diri kamu semakin membuat dirimu terpuruk. Jangan terlalu kejam sama dirimu sendiri. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi jangan melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Ketika kamu terus-menerus ngasih dia kesempatan untuk kembali lagi dan lagi dalam hidup kamu, itu yang tidak boleh kamu lakukan. Oke? Karena memang itu udah nggak bisa ya. Ini dia on off, masuk keluar dalam hidup kamu, mencoba terkoneksi dalam hidup kamu. Jangan pernah izinkan lagi. Jangan pernah reconnecting dengan orang yang pernah menyakiti kita ataupun merusak mental kita. Karena ketika kita mengizinkan dia reconnecting lagi dengan kita, maka dia akan melihat merusak mental kita adalah hal yang biasa. Dia akan terbiasa dengan pola yang sama. So, semua orang melakukan kesalahan, tapi melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Patutlah bertanya sama dirimu, kenapa kamu jahat sama diri sendiri? Bottom of the deck, the phoenix, resurrection, surrender to change. Situasinya sudah berubah, waktunya jalan baru. Dia sudah jadi masa lalu. Mau dia datang, mau dia pergi, mau dia datang, dia pergi. Sepanjang kamu tidak mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu lagi, bye-bye forever, dia nggak akan bisa merusak kamu lagi. Oke? But ini general reading vice versa. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Mama Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.